Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Biar mida jahu bado, partano batoan na tugu, laus gabe haporusan diaka anak nado ibana. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Takut akan Tuhan tentu berbeda sekali dengan takutnya seorang budak terhadap tuannya, atau takutnya seorang anak terhadap binatang yang dia takuti, misalnya kecoa, atau takutnya seorang anak kepada situasi yang gelap. Berbeda. Takut akan Tuhan karena begitu menyadari kebaikan, kasih, dan kemahakuasaan Tuhan bagi kita umatnya, sehingga kita taat akan Tuhan. Sebab kita menyadari ketaatan kita kepada Tuhan akan berpengaruh baik kepada proses pembentukan karakter kita sesuai kehendak Tuhan. Dalam takut akan Tuhan, kita merasakan dampaknya. Artinya kita sendirilah yang menikmati pengaruhnya langsung jika kita memiliki karakter takut akan Tuhan. Dampak dari takut akan Tuhan yaitu pertama, ada ketentraman yang besar. Ketentraman di sini dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang aman, kondisi yang tenang, dan juga stabil. Hal ini pun dapat berarti bahwa ketika kita takut akan Tuhan, maka dalam keadaan sekacau apapun, kita akan dapat tenang dan tenteram di dalam Tuhan. Mungkin saja kondisi di sekitar kita mengakibatkan 1000 rebah, 1000 orang menjadi rebah di kiri kita dan 10.000 orang rebah di kanan kita. Tetapi kita akan tetap tenang menghadapi kondisi tersebut. Kedua, kalau kita takut akan Tuhan, ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Kita yang telah percaya kepada Kristus adalah anak-anak Allah. Dan ketika kita mau takut akan Tuhan, maka akan ada perlindungan atau proteksi dari Allah kepada kita. Dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan akan tetap melindungi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan menjadi seperti perisai, menjadi perisai yang melindungi kita. Ketiga, menjadi sumber kehidupan kita. Tentu saja, kehidupan yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan jasmani, tetapi juga kehidupan rohani kita. Ketika kita takut akan Tuhan, maka dua sisi kehidupan kita, yaitu jasmani dan rohani pun akan Tuhan berkati. Keempat, terhindar dari jerat maut. Ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita dalam kehidupan kita. Dan tak ada satupun yang dapat menjatuhkan kita. Ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menahkodai kita, yang menjadi pengendali kehidupan kita. Nahkoda yang terbaik untuk mengarungi bahtera kehidupan ini hanyalah Tuhan. Ia akan membawa kita melewati jalan yang benar dan menghindari jalan-jalan yang berujung maut, jalan-jalan buntu. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita, dinahkodai, dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan dengan takut akan Tuhan, maka kita akan dituntun, dipimpin menghadapi kehidupan ini. Ketika kita mau takut akan Tuhan,
Dan ketika kita juga mau membayar harga untuk takut akan Tuhan, maka Tuhan menjanjikan berkat dan penyertaan-Nya kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mencari Tuhan dan mau tunduk dan takut kepadanya. Maukah kita? Maukah kita membayar harga untuk takut akan Tuhan? Itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam gaya bicara kita, berpikir kita, bertindak kita. Disitulah kita menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Milikilah ketentraman itu, dan biarlah kita merasakan menghidupi perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau meminta kami supaya kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga dalam karakter sebagai orang yang takut akan Tuhan, kami memiliki ketentraman yang besar. Kami merasakan dan menghidupi perlindungan Tuhan, sebab Engkau senantiasa menyertai kami, dan kami senantiasa menyadari bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Kami menunjukkan kehidupan kami hidup yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau taat kepada perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.